sulit ini lihat kamera ini, Mas. Jadi mata kita jangan ke mana-mana gitu, harus lihat kamera terus gitu ya. Walaupun kanan kiri kan pewawancaranya banyak nih, Mbak Mbak Yuni ada, Mbak Siti Khadijah ada, Mas Aditya ada kan di depan. Tapi ketika kita nggak fokus kamera, melirik sana sini ketika menjawab seakan kita ini apa ya, kalau orang nggak apa, seakan nggak, istilahnya apa ya, Nggak serius gitu. nggak serius. Jadi kalau tatapan kita ke pewawancara kan seakan-akan ya gitu deh, orang ini punya sesuatu yang memang dibicarakannya harus, tepat untuk itu ya. Mungkin itu Mas Jeffrey, kita udah Baik, kelewatan. terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Febri. Lanjut ya. Saya Gimana, Pak? izin lanjut. Bagaimana panggilnya apa ya, Pak? Ya, mungkin Bapak ya. Pak Jeffrey, kabarnya bagaimana? Puji Tuhan sehat, Bu Siti. Baik, kita lanjut ya. Jadi menarik sekali Bapak sudah diterima ya Pak sebagai mahasiswa di Universitas Brawijaya jalur riset. Dan tadi juga sudah disampaikan risetnya. Nah, saya coba baca esai Bapak. Di sini yang Bapak sampaikan hal yang kurang membanggakan itu adalah tidak diterimanya ketika S1. Kemudian juga hal yang disesali juga tidak diterimanya saat S1 gitu. Padahal itu sudah cukup jauh ya dengan capaian Bapak sekarang yang sudah mencapai S3 gitu ya. Jadi kira-kira Pak, kalau ditanya kembali, mengapa dari sekian perjalanan, apakah setelah S1 itu tidak ada yang lebih berkesan daripada tidak diterimanya di pilihan pertama saat S1? Ya, karena itu kan proses untuk apa ya, lanjut jenjang pendidikan ya. Jadi kalau dulu misalnya tidak diterima di S1, kalau kalau berandai misalnya di S1 sosiologi, ya saya juga tidak bisa memastikan apakah saya akan bisa sampai pada kondisi saat ini. Nah, poin pentingnya adalah dari pengalaman itu mengajarkan bahwa apapun yang dilakukan itu dia harus punya apa ya, persiapan, keseriusan atau langkah-langkah tertentu agar tujuan itu tercapai. Dan saya tetap kekeh atau bertahan bahwasannya dari rangkaian perjalanan saya secara khusus dari segi akademik itu adalah sesuatu yang paling kurang membanggakan. Karena target pertama itu tidak tercapai malah jatuh di target yang kedua. Itu. Oke, artinya berarti itu eh, menurut Bapak apa? Keberhasilan atau ketidakberhasilan? Kegagalan di awal itu ya menjadi pelecut saya kemudian bisa berada pada posisi saat ini. Ini sebagai pemantik begitu, Eh, Bu Siti. Ya, jadi kalau Bapak menemui kegagalan selanjutnya, apa yang akan Bapak lakukan? kalau Misalnya, ya hmm, misalnya apa kira-kira? ya bolehlah Bapak kalau memang ada jawaban langsung, boleh. Ya, misalnya saya mengajukan proposal penelitian tetapi tidak lolos, ya berarti saya mencek kembali apa yang saya tuliskan di proposal itu kurangnya di mana dan apa yang harus saya benahi, seperti itu. Atau saya ikut seleksi dosen pembimbing lapangan sampai 2 kali pernah gagal, tapi saya tetap menanamkan semangat, coba lagi, tetapi dengan memperhatikan orangnya di dua kegagalan itu apa sih? Tuh, yang Oke, saya lakukan. baik. Ada koreksi ataupun introspeksi diri lah. Oke. Ya, yang sudah dilakukan tuh sangat banyak, tapi boleh nggak ceritakan salah satu yang menurut Bapak itu adalah salah satu proses yang memberikan banyak pembelajaran untuk Bapak dari sisi prosesnya. Dan boleh ceritakan mungkin
prosesnya bagaimana? Yang dari 18 itu ya? Iya, Ya, ini salah satu aja. iya, satu saja. Oke. Yang paling berkesan ya, menurut saya adalah ketika hibah itu saya masukkan di mana yang membanggakan ya, bukan yang 18 ya. Ntar saya coba. Ya, dari semua itu yang paling berkesan adalah ketika dipercaya menjadi Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kita tahu, atau mungkin ini menurut saya ya, dalam ranah pendidikan itu kan angka kekerasan seksual itu sangat tinggi sekali. Bahkan dari survei Kemendikbud di 2021 itu hampir 65% itu bahkan dosen itu tidak speak up atau tidak berbicara mengenai kekerasan seksual di kampus. Kenapa ini menjadi penting menurut saya? Karena bicara tentang kekerasan seksual itu adalah sesuatu hal yang sensitif, bahkan dari segi pembuktian itu sangat sulit sekali. Nah, dari situ kemudian saya banyak belajar bagaimana melakukan investigasi, kemudian melakukan proses wawancara, ataupun pengumpulan bukti atau dokumen terkait dengan laporan aduan yang masuk ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Lalu yang kedua, ternyata tantangan yang saya hadapi selama di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual itu bukan hanya tantangan bagaimana berupaya untuk mengabarkan, menyadarkan ataupun memberikan informasi kepada warga kampus ini loh bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin seringkali baik yang kita sadari maupun tanpa sadari itu kita jadikan suatu hal yang normal, misalnya catcalling atau apa mengomentari fisik seperti itu. Nah, yang ketiga adalah karena itu merupakan kepercayaan pimpinan. Ya. Ada proses seleksi panjang yang saya lalui dari panitia rekrutmen tim Satgas, kemudian uji publik, lalu ada beberapa nama, saya masih ingat itu 10 nama yang diserahkan kepada pimpinan, tapi akhirnya yang terpilih itu hanya 5 orang. Itu membanggakan, ya saya bisa untuk menunjukkan eksistensi diri saya, secara khusus bicara tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Lalu dari situ saya bisa berjejaring, koordinasi dengan LPSK di Bangka Belitung, lalu berjejaring dengan teman-teman himpunan psikologi Indonesia di Bangka Belitung, bagaimana kemudian merumuskan strategi pencegahan kekerasan seksual, karena semangat dari tim Satgas ini adalah semangat pencegahan, bukan bukan kepada penanganan sebenarnya. Ya, tapi meskipun ada kasus, ya mau tidak mau itu harus ditangani mengacu atau berbasis pada hasil investigasi dari tim Satgas. Itu Bu, menurut saya dari 18 itu. Dari pengalaman Bapak ini, mungkin bisa Hmm. menjadi modal ya untuk nantinya studi S3 dan apa sih yang menjadi target Bapak ketika nanti Bapak menjadi mahasiswa doktoral? Apa saja target-targetnya dan berapa lama kira-kira Bapak bisa menyelesaikan studi tersebut? Target yang saya canangkan itu 3 tahun, sejak 2005, 2025 berarti sampai 2028. Nah, adapun langkah-langkah yang sudah saya lakukan adalah saya sudah coba untuk menginventarisir dokumen-dokumen terkait dengan eh, apa yang mendukung proposal riset. Kemudian yang kedua adalah saya coba sudah memetakan, bahkan sudah punya 2 nama calon promotor, ada Pak Anton Novenanto dan Ibu Anip Fatma itu di Prodi Sosiologi S3 Brawijaya. Nah, dari target selama 3 tahun itu di semester 3 bahkan saya sudah susun timeline harus ujian kualifikasi ataupun proposal, dan setelah itu melakukan riset kurang lebih di semester 4 kemudian semester 5, dan di situ persiapan seminar hasil maupun ujian disertasi nantinya di puncak itu di 2028. Nah, untuk mendukung itu saya kemudian coba untuk mencari informasi dari beberapa dosen
secara khusus di sosiologi ya, yang sekarang sedang studi S3, gimana sih kemudian kiat-kiat ataupun strategi dari mulai mengerjakan tugas ataupun strategi untuk komunikasi dalam proses pembimbingan, karena saya menyadari bahwa karena promotor itu ada tiga ya, dua dari internal, kemudian dari satu dari dalam, berarti ada aspek komunikasi di situ yang menurut saya juga menjadi penting. Bagaimana kemudian itu bisa diselaraskan dan seperti itu. Itu yang akan saya lakukan di Siti. Oke, baik. Eh, Pertanyaan selanjutnya, bolehkah Bapak tolong jelaskan atau sebutkan apa ya? Sebutkan 3 kata yang mendeskripsikan diri Bapak Saya dalam orang menghadapi ya dalam konteks sebagai mahasiswa S3 ya. saya orang berintegritas. 3 kata ya. Orang Ya, berintegritas. Oke. ya. Dan bagaimana Bapak memaknai integritas itu? Nah, integritas yang sudah saya terapkan karena saat ini juga saya kebetulan ada di forum Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pes Bangka Belitung, secara khusus terkait dengan aturan bahwasannya apapun yang itu dibahas. Saya kasih contoh misalnya pembahasan jenjang jabatan akademik, misalnya dari asisten ahli ke lektor, kan biasanya itu ada syarat khusus terkait dengan artikel jurnal. Maka artikel jurnal itu harus memenuhi kaidah-kaidah yang sifat ilmiah, apakah itu dia terbit di Sinta berapa, di Sinta berapa, terkait dengan korespondensi, terkait dengan Turnitin, seperti itu. Contoh kedua misalnya dalam sirkulasi kepemimpinan, karena saat ini sedang pemilihan dekan, maka saya biasanya mengacu kepada peraturan-peraturan rektor. Apakah memang setiap bacalon dekan yang mengusulkan diri ini itu benar-benar sudah memenuhi persyaratan. Misalnya dari segi penilaian penilaian kinerja 2 tahun terakhir, apakah memang itu benar-benar terpenuhi. Lalu yang kedua bicara soal aslian dokumen. Lalu ketika misalnya ada hal-hal yang itu kemudian tidak penting, saya berupaya untuk mempertahankan itu, bahwasannya semuanya harus berdasarkan aturan. Itu integritas yang saya tunjukkan. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Eh, Jika BPI menerima Bapak sebagai awardee, kontribusi apa yang membuat kami atau pihak BPI itu bisa yakin bahwa Bapak layak untuk mendapatkan BPI? Kontribusi yang akan saya berikan adalah, ya tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi saya akan pertegas ulang, adalah mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat marginal. Nah, keberpihakan yang saya maksud adalah bisa pendampingan atau mengadvokasi dari segi kebijakan, seperti itu, Bu Siti. Oke, mungkin itu saja. Mungkin langsung respon ya Mbak dan Pak. Ya, jadi Ya, baik Pak Jeffrey, izin tadi beberapa pertanyaan. Eh, Mungkin ini sekalian juga untuk esai ya Pak ya. Jadi kalau saya lihat, kalau menurut saya ini mudah-mudahan benar dan bisa mengupgrade. Sebenarnya Bapak sangat berpengalaman, banyak sekali pengalamannya, tapi justru ada baiknya Bapak meng-highlight satu bagian atau part dari hidup Bapak yang benar-benar menarik untuk diangkat secara dalam gitu. Kalau ini kan banyak sekali itu memang sudah bagus Pak, tapi perlu ada Bapak perlu memilih salah satu yang memang Bapak perdalam untuk bisa Bapak kembangkan dan ceritakan dengan poin-poin yang kira-kira dalam poin-poin itu bisa menunjukkan bagaimana leadership Bapak, bagaimana Bapak dalam bekerja, bagaimana Bapak itu bisa menghadapi situasi tersulitnya Bapak gitu ya, bagaimana Bapak bisa menghasilkan sebuah karya yang itu prosesnya tuh nggak mudah gitu dan ternyata punya kebermanfaatan.
kebermanfaatannya itu dalam bentuk konkret juga gitu, dirasakan bahwa Hmm. ketika saya berhasil, ya salah satunya tadi apa ya tentang isu gender gitu ya, berhasil mendampingi salah satu klien saya itu memberikan satu insight bahwa mereka adalah kayak gitu-gitu Pak gitu. Jadi tidak hanya flat ada ini koor ini enggak gitu. Tapi kita juga bisa sampaikan bagaimana isi dari perjalanan kita itu ada up and down-nya gitu. Tapi Bapak survive. Kalau saya sih merasakan gitu ya bahwa BPI itu melihat orang-orang yang struggle gitu. Jadi tidak hanya dilihat dari sisi hasil keberhasilannya, tapi justru proses-proses yang sulit-sulitnya itu juga bagaimana kita melalui kesulitan itu yang bisa menjadi nilai plus gitu. Jadi nggak harus banyak banget, tapi banyak itu juga bisa jadi nilai plus ya tambahan. Tapi justru poin bagaimana Bapak menghadapi situasi tersulit hidup Bapak, makanya tadi saya tanya kenapa yang S1 gitu? Ya itu mungkin menurut Bapak sangat berkesan. Nah, perlu mungkin ditambahkan kenapa berkesannya. Karena ketika saya ditolak di pilihan pertama, saya tuh pingin banget orang tua saya sangat berharap saya di pilihan pertama sudah disiapkan dan sebagainya. Tapi ternyata saya gagal di pilihan kedua. Nah, itu yang mungkin perlu ditambahkan. Kenapa sebegitu berkesannya bahwa ketika Bapak di S1 dulu tidak lulus di semester. Nah, itu adalah bagian yang menurut saya paling menyakitkan karena saya sudah mempersiapkan itu dengan ini dan saya sudah punya harapan yang tinggi. Namun dengan adanya kegagalan itu ternyata saya bisa bangkit lagi gitu. Jadi bukan menyalahkan situasi ibaratnya gitu ya, tapi itu menjadi pembelajaran dan itu mungkin yang perlu dikembangkan. Nah, untuk jawaban-jawabannya tadi mungkin sudah cukup baik ya, sudah menjawab, tapi perlu ada benang merah sih Pak, menurut saya. Karena Bapak tadi menceritakan pengalaman Bapak di belakang itu banyaknya di isu gender, mendampingi ini ya. Tapi penelitian Bapak tentang kemaritiman dalam konteks budaya, gitu ya. Jadi Iya, iya. menurut saya pengalaman Bapak itu sangat banyak di kepala, tapi memang perlu dirunutkan itu Pak. Coba cari yang memang ada benang merah, tapi yang ibaratnya seksi gitu ya, menarik untuk didengarkan. Terus yang terakhir tadi apa ya? Tiba-tiba lupa. Terakhir itu tadi saya bertanya terkait dengan kontribusi. Ya, kontribusi. Ya, Kalau kemarin waktu saya diwawancara, itu saya dikejar kontribusinya apa? Lokal, regional, nasional, atau internasional. Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa eh, penelitian kita nantinya, walaupun misalnya konteksnya act locally, tapi itu bisa berdampak secara nasional gitu. Walaupun tidak secara tidak langsung gitu ya. Misalnya bagaimana caranya? Ya misalnya salah satu jawabannya adalah dengan melakukan publikasi internasional gitu, menargetkan publikasi internasional. Dari publikasi internasional itu harapannya dunia bisa mengenal Indonesia dari konteks budaya tadi ya suku Jering. Jadi tidak hanya kalau tadi jawaban Bapak itu kan mendampingi yang ya, termarginalkan. Ya kalau Bapak nggak studi S3 kan sebenarnya Bapak sudah mendampingi orang yang termarginalkan kan gitu. Jadi apa sih nilai-nilai yang akan mendongkrak Bapak ketika Bapak belum S3 dan ketika setelah Bapak masuk S3 Bapak akan punya nilai plus apa gitu dari kontribusinya. Kalau bisa dilihat dari track record, lah kalau nggak S3 pun Bapak tuh sudah mendampingi kaum-kaum yang termarginalkan kan sebenarnya. Nah, setelah dengan adanya penelitian ini, apa yang bisa apa ya diungkit gitu ya, daya ungkitnya apa gitu. Jadi ya dengan S3 misalnya tadi Bapak dengan penelitian kaum jaring ini bisa mengkombinasikan apa kebijakan-kebijakan dari konteks ini yang akhirnya nanti itu bisa menjadi satu model untuk mungkin bahkan luar negeri juga yang punya budaya-budaya yang serupa untuk bisa mengikuti langkah-langkah atau metode-metode yang saya gunakan gitu misalnya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Jeffrey diberikan ya, kelancaran dan lulus sebagai ya. beasiswa BI. Saya Terima kembalikan kasih lagi Bu kepada Siti. Ya, ya, sama-sama. Semangat, Pak Jeffrey. ya, Bu. Oh ya, ini ada tambahan receh nih, tambahan receh. Oh,
Nanti kalau pas beneran wawancara, terus tolong cari tempat yang tenang, terus gambarnya jangan begitu, nanti Bapak Oh hilang, iya, Mas muncul kayak gitu kayak Iya. hologram gitu jadinya. Kalau kebetulan dapat yang interviewer yang visual itu bisa agak mengganggu ya. ganggu gitu, konsentrasi juga. Terus yang tadi mengingatkannya Mas Feb juga tadi, Mas Feb lagi, Febri, ini fokus tadi mungkin ada orang lewat atau apa, itu kelihatan banget dari gesturnya. Jadi tadi Mbak Siti udah keren banget tuh ngasih masukannya banyak dan tinggal komunikasinya aja. Tinggal kalau esai kan udah nggak bisa berubah tuh. Iya, Kan udah benar. masuk. Nah, berarti Iya. tinggal nanti pas lagi wawancaranya gimana menata kalimatnya itu tetap bahasanya Mas Febri tadi sales tetap bisa menjual tapi nggak kelihatan sombong tapi juga nggak kelihatan minder gitu kalau ketika menceritakan ini dan nggak kelihatan mengemis juga tapi kelihatan butuh. Nah, gimana tuh? Jadi tetap menunjukkan kita butuh tapi kita nggak mengemis, kita punya dignity, punya integritas, tapi juga tunjukin kalau kita juga punya daya jual gitu. Nah, itu nanti diatur tuh kata-katanya. Karena sebenarnya modalnya udah ada, tinggal penyampaiannya dari eh, Mas Jeffrey aja yang mungkin pemilihan kata atau gestur atau itunya yang belum ada benang merahnya tadi masih ini. Tapi selebihnya modalnya tuh udah potensial banget. Semangat, Baik, Bu. pasti sukses. Amin. Oke, itu aja Mas Adit mungkin dari kita. Oh, mungkin udah selesai ya kakak buat sesi feedbacknya. Jadi makasih banget buat Pak Jeffrey juga udah nyempatin waktu buat diwawancara. Mungkin untuk sesi kali ini udah selesai ya. Ya, mungkin aku tutup. Buat Baik, terima kasih terima Ibu kasih. Bapak semuanya. Ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Jeffrey. Sama-sama Mas Adit. Ya, boleh live Mas Jeffrey. Oke, berarti Oke, udah ya Mas Adit ya. Ya, udah ya. ya. Oke, ayo Terima kasih kakak. lanjut lagi. Thank you, nice to meet you Mbak Siti, Mas Iya, Febri. sampai Hai, Mas ketemu. Adit juga. Bye-bye. Izin live ya. Ya, kak. Kasih kak.